Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah kisah Sufi Rumi yang berjudul Putusan yang Tidak Adil. Ya, jadi dahulu kala hiduplah seorang yang sudah tua, lemah dan sakit-sakitan, dan sudah akan menemui ajal. Dan suatu hari dia mendatangi seorang dokter, dan pada dokter itu pun dia berkata kepada seorang dokter itu, "Wahai dokter, saya sangat merasa tidak enak badan. Lakukanlah sesuatu." Dokter itu pun memegang denyut nadi orang tua itu dan bertanya kepadanya, "Apa yang kamu makan tadi malam?" "Nggak ada, saya tidak ada makan dari semalam." "Lalu apa yang Anda makan pagi ini?" "Tidak ada, saya juga tidak makan pagi ini." Dokter itu pun melihat kalau orang tua ini tidak hanya lemah dan sakit-sakitan, tapi dia juga kelaparan dan sudah sangat lemah. Lalu dia pun berkata kepada orang tua itu, "Wahai Tuan, apakah Anda tahu kalau penyakit Anda ini tidak memerlukan diet khusus atau pengobatan khusus? Anda hanya perlu lakukan apa yang Anda inginkan, makan apa yang Anda inginkan, dan insya Allah Anda akan lebih baik." Ya, lalu orang tua itu pun berkata, "Ya dokter, saya ingin melakukan itu, tapi sayangnya nafsu makan saya sudah hilang sejak lama. Jadi semua makanan yang saya makan itu sudah hambar rasanya di lidah." Dokter itu pun merasa lebih sedih lagi, lebih iba lagi kepada orang tua itu, dan dia pun berkata, "Ya, baiklah, kalau begitu Anda lakukan saja apa yang Anda inginkan selama ini, apa yang Anda idam-idamkan, apa yang Anda impikan dan tidak pernah tercapai, dan Anda tidak perlu lagi menahan-nahan diri Anda untuk melakukan apapun." Oh, orang tua itu pun, "Oh, baiklah dokter, terima kasih. Terima kasih atas nasihat. Anda sudah membuat hati saya lebih tenang lagi, lebih bebas lagi." "Baiklah, bagus," kan dokter pun. "Bagus, sekarang pergilah kemana saja yang Anda inginkan. Pergi dan carilah kesenangan hidup Anda." Lalu orang tua itu pun pergi dan dia dalam perjalanan dia melewati sebuah sungai, dan di sungai itu dia melihat seorang dervish. Dervish itu sedang beristirahat dan sedang membersihkan dirinya. Dan ketika melihat dervish itu, orang tua itu pun melihat leher belakang dervish itu sangat bersih dan halus, tempat sempurna untuk dipukul. Orang tua itu pun merasakan gejolak dorongan yang amat besar dalam dirinya untuk memukul leher dervish itu. Tapi dia tahu seharusnya dia tidak melakukan itu, tapi karena dia mengingat kata sang dokter, dia pun menyerah atas nafsunya. Dia pun mulai mendekat dervish, mulai mengeker sang dervish, dan bersiap akan melakukan pukulan yang sangat keras, dan boom, dia pun memukul dervish itu dengan keras sampai menghasilkan suara yang aneh, dan dia pun tertawa terbahak-bahak. Dervish yang sedang sibuk membersihkan dirinya pun berusaha tenang untuk tidak jatuh ke dalam air, dan dia berencana untuk membalas orang yang memukulnya. Tapi ketika dia melihat kalau orang yang melakukannya itu adalah seorang yang tua,
sakit-sakitan dan sudah lemah, dia pun menahan eh, eh, menahan dirinya untuk tidak melakukan hal itu. Dia pun memegang tangan orang tua itu dan berkata, "Celakalah engkau. Kenapa kamu memukulku tanpa suatu alasan yang jelas? Apakah akal sehatmu sudah hilang? Kenapa kamu melakukan hal itu dan tertawa seperti orang gila?" Orang tua itu pun menjawab, saya merasakan dorongan yang sangat besar untuk memukul Anda. Saya tahu seharusnya saya tidak melakukan hal itu, tapi saya mengingat ucapan seorang dokter yang berkata saya tidak harus lagi menahan diri saya untuk melakukan apapun. Dan saya tertawa terbahak-bahak karena saya mendengar suara aneh. Dan saya tidak tahu itu berasal dari lehermu atau dari tangan saya. Darvish itu pun semakin marah lagi. "Anda nggak tahu itu dari mana?" "Ya udah, sini biar saya jelaskan." Dia pun menggenggam tangan orang tua itu dan membawanya ke tempat hakim, rumah hakim. Dan di hadapan hakim dia menjelaskan bla bla bla, kronologi semuanya. Dan dia berkata kepada hakim, "Ya hakim, itulah komplain saya terhadap orang ini, dan orang ini sudah melakukan sebuah tindakan yang tidak benar. Hukumlah dia. Kalau Anda menyuruh saya tidak membalasnya, baiklah, saya tidak akan balas. Tapi Anda harus melakukan sesuatu, karena dia sudah melakukan sebuah tindakan kriminal." Hakim itu pun melihat ke orang tua itu dan dia melihat seorang yang sudah tua, sakit dan lemah, yang dia tahu itu orang Darvish itu tidak boleh memukulnya karena bisa menyebabkan kematian orang tua itu. Dia pun mengingatkan sang Darvish, "Wahai kawanku, sebaiknya Anda tidak perlu membalas, karena orang tua ini sudah lemah, sudah mendekati ajalnya. Sebaiknya Anda maafkan saja dia, biarkan dia pergi. Karena orang-orang berkata kalau memaafkan itu akan diganjar oleh Tuhan dengan ganjaran yang besar. Jadi maafkanlah dia dan biarkanlah dia." Darvish itu pun protes, "Hah? Kenapa saya harus membebaskan dia? Dia sudah memukul saya tanpa alasan dan menertawai saya dengan sangat keras, dan saya harus membiarkan dia pergi begitu saya? Enggak, saya nggak akan pernah maafkan orang ini. Anda harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, orang-orang akan mendengar apa yang Anda putuskan, dan orang-orang tidak akan ada lagi yang menahan mereka untuk melakukan kejahatan, karena kejahatan itu sudah dibiarkan, tidak ada balasannya." Sang hakim pun menundukkan kepalanya, menarik nafas, dan dia melihat ke orang tua itu dan bertanya, "Baiklah orang tua, berapa uang yang Anda punya?" Orang tua itu pun menjawab, "Tidak, saya tidak mempunyai uang sepeser pun." "Lalu apa yang Anda makan pagi ini?" "Tidak ada, saya belum ada makan dari pagi." Sang hakim pun berkata kepada Darvish, "Lihat kan, dia bukan hanya saja orang tua yang lemah, tapi juga dia kelaparan dan sebatang kara. Dia tidak memiliki apapun, dan pukulannya tidak mengambil apapun dari Anda. Sebaiknya Anda maafkan dia, biarkanlah dia pergi. Berapa uang yang Anda punya?" tanya sang hakim pada Darvish. Darvish itu pun menjawab, "Saya punya 6 dirham." "Baiklah, bagi setengah uang Anda, berikan 3 dirham itu untuk orang tua itu, dan agar dia bisa membeli sesuatu untuk dimakan." Sang Darvish pun makin terheran-heran dan protes padanya, "Hah? Saya harus membayar dia untuk pukulan yang dia berikan kepada saya? Keputusan macam apa itu?
hakim macam apa Anda ini? Mereka pun mulai berdebat lama, dan orang tua itu pun mulai berpikir kalau satu pukulan itu akan dihargai 3 dirham, dan dia pun melihat ke leher sang hakim, dan leher sang hakim itu lebih bersih dan mulus daripada punya Darwish. Dia pun sekali lagi merasakan gejolak dan dorongan yang sangat besar dalam dirinya, dan dia pun segera memukul leher sang Darwish dengan sekuat tenaga yang dia bisa, sampai hakim itu kesakitan. Setelah itu orang tua itu pun berkata, "Nah, sekarang Anda berikan 3 dirham juga untuk saya agar ini sama rata." Hakim pun marah, tetapi sang Darwish tidak. Dia dengan tenang mengeluarkan semua 6 dirham uangnya dan memberikan kepada orang tua itu. Hakim pun berkata kepada Darwish, "Untuk apa Anda berikan uang Anda untuk dia? Apakah Anda membayar dia untuk memukul saya?" "Ya," jawab sang Darwish. "Ya, saya membayarnya untuk saya membayarnya untuk memukul Anda, karena Anda sudah melakukan keputusan yang sangat tidak adil kepada saya. Sayang sekali saya tidak memiliki banyak uang, tidak memiliki uang lagi. Seandainya saya punya 100 dirham, saya akan berikan ke orang tua itu dan menyuruhnya untuk memukul Anda sebanyak-banyaknya, agar Anda sadar Anda seharusnya tidak melakukan sesuatu yang Anda sendiri tidak menyukai hal itu. Dan kalaulah satu pukulan itu benar untuk satu orang, itu benar untuk semuanya. Dan kalau salah untuk semua orang, itu salah itu tidak dibenarkan untuk semua orang. Jadi seharusnya Anda mulai hari ini menggunakan akal Anda, karena hakim itu sebuah profesi yang sangat berat di hadapan Tuhan." Sang Darwish itu pun pergi dari tempat hakim itu, dan ya itulah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat.